Misalnya kamu di kolom komentar mereka bilang support channel aku ya kak, subscribe kak, itu di setiap channel kamu gituin terus dan kamu kasih link, yang ada dari pihak YouTube-nya kamu dianggap spam. Nah malah nanti YouTube kamu jadi di ban. Oke, jadi jangan ngelakuin kayak gitu. Jadi terus berusaha aja. Di YouTube itu tempat kamu untuk menjadi diri kamu sendiri. Tempat Assalamualaikum, welcome back to my channel Lenggang Kaki bersama aku Zara Sardi dan aku Syifa Sardi. Oh iya, gimana kabar kalian? Pokoknya aku doain semoga sehat-sehat selalu ya. Dan udah bosen belum sama home learning ya? Kita juga udah bosen sih sebenarnya, tapi ya karena masih virus, jadi kita harus bersabar dan berdoa semoga virus corona cepat hilang. Amin. Dan Kita cepat sekolah, bisa main lagi, bisa hang out lagi, bisa latihan bareng lagi, kita bisa taekwondo bareng lagi, bisa ketemu lagi di kejuaraan. Dan kita kali ini bakal bikin konten Q&A. Nah, jangan kan kita bikin Q&A. Jadi kita bakal ngejawab pertanyaan yang kalian udah kasih di komunitas dan Instagram. Nah, jadi kemarin kita juga sempat bikin Q&A di story IG, dan lumayan banyak yang nanya juga di komunitas YouTube juga banyak. Dan kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Stay tune terus. Oke, kita lanjut ya buat jawab pertanyaan. Jadi pertama kita bakal menjawab di pertanyaan Instagram kita. Ada nanya dari Natasha_30. Syifa ikut TKD umur berapa? Aku ikut taekwondo itu dari kelas 1. Itu umur berapa ya? Kelas 1 SD, sekitar umur 6 tahunan sampai sekarang. Dan itu berarti udah 8 tahun ikut taekwondo. Kalau nanyanya kamu doang ya. Aku mau jawab. Oke, kamu mau jawab aja. Aku taekwondo dari TKA itu umur 4 tahun. Dari sindika.dp. Udah punya medali berapa, Kak? Kalau aku punya medali itu kira-kira di atas 20. Kalau Syifa Masih belasan lah ya, masih belasan. Cuman mendekati 20. ya mendekati 20 cuman piala beda lagi. Kalau piala medali piala beda lagi. Kalau medali ya sekitar segitulah. Oke. Next. Dari Salza, kangen timur nggak? Wih, kangen banget kalau itu mah. Itu rasanya kalau misalnya tahun ini ada lagi, pengen masuk lagi. Pengen banget. Biar timur ada yang Ngeblok lagi. Iya. Biar timur ada artisnya lagi. Selanjutnya dari Asrid_hit. Aku lihat keluarga kakak harmonis banget, caranya gimana? Ya Allah, harmonis. Ya harmonis kenapa ya? Karena kita selalu bareng-bareng. Kita kalau ngelakuin bersama tuh selalu bareng-bareng. Jadi nggak pernah bisa aja kalau misalnya lagi nggak asik sendiri gitu. Yang satu sibuk nonton TV sendiri, terus yang asik tuh nggak. Terus misal latihan sendiri enggak. Kita bareng-bareng lah. Ya intinya sih kalau berantem kecil gitu ya itu mah sering banget kita, tapi kita selalu kompak. Jadi kita kalau kemana-mana harus kompak. Oke, selanjutnya dari Delrara_, target subscribe Lenggang Kaki berapa? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa ngelebihi Atta Halilintar. Kita maunya aminin guys, orang 1, 2, 3 amin. Oke, makanya kalian dukung kita terus dengan subscribe channel Lenggang Kaki, di share ke teman-teman kalian, dan ditonton videonya. Jangan lupa di subscribe juga. Jadi kita lebih semangat membuat videonya yang lebih bagus, lebih menarik, dan lebih informatif buat kalian. Nah, selanjutnya dari Naura_1609_TKD. Pernah cedera waktu tanding nggak, Kak? Kalau aku pernah. Yang aku paling berkesan itu pas lagi Popwheel. Aku 4 kali tanding dan 4-4-nya selalu diinjak jempol aku. Tuh, ya Allah, itu sakit banget. Kalian kalau mau lihat aku ngeluh, ada di video Lenggang Kaki, kalian bisa cari waktu aku Popwheel. Dan itu benar-benar
ya Allah, lagi tanding terus diinjek truk, itu nggak enak banget. Dan terakhir cederanya tuh waktu poprov mulut, bibir aku itu sobek, tapi nggak terlalu sobek parah sih, tapi lumayan sakit. Nah, kalian kalau mau lihat aku gimana berjuangnya di popcode itu atau popwheel itu, kalian bisa lihat di atas sini, kalian bisa mencet. Dan kalau Shiva itu pasti banyak sekali, saya ngeliatnya banyak sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu pasti ada. Contohnya pernah cedera dari waktu latihan, dari waktu TC itu pernah robek di bibir. Di sini nih, kalau kalian perhatiin bener-bener, di sini tuh robek, tapi ini udah kering. Robek kena gigi, ketendang. Terus yang terakhir cedera waktu di kejuaraan The Kick itu aku cedera di kelopak mata, karena itu ke besar, ke hampir kayak nggak robek sih, cuma hampir ke luka berdarah, kena kuku kaki lawan. Nih videonya ada di sini ya, kalau kalian mau nonton ya. Oke, kita next. Dari akun Azam Ansari, lebih baik libur banyak tugas atau sekolah biasa? Sekolah biasa pastinya. Kalau aku lebih sekolah biasa, karena kalau sekolah biasa lebih lebih teratur jadwalnya daripada sekolah, daripada libur. Mungkin banyak karena tugas kita gitu. sama-sama gurunya juga sama bingung juga Mau kayak jadinya gimana? kok miskom sih, jadi lebih miskom, jadi tugas ini jadi numpuk gitu. Dan lebih kalau belajar di rumah itu lebih kuotanya sih, lebih banyak duit daripada sekolah biasa, karena kita memerlukan banyak banget kuota buat mengakses tugas ini, tugas itu. Dari Arik Sarosa _ cara menambah speed tendangan dan cara menambah power tendangan. Cara menambah speed itu lebih terus latihan ya, lebih latihan. Jadi kalau aku nerapin sistem di dojang itu biar nambahin speed itu selalu aku selalu ini nama Shiva itu ngedrill terus. Jadi ada sesinya mereka ngedrill, ayo ngedrill 20 gitu. Ngedrill itu entah dari kanan kiri atau kanan aja atau kiri aja, itu kita selalu ininya. Nah, kalau untuk menambah power tendangan itu makannya sih, pola makannya juga diperhatikan juga, jangan makan yang sembarangan, makan banyak tapi makan yang gizinya seimbang. Tuh kalian minum susu juga. Tapi kalau misalnya lebih ke kalian sendiri sih. Misalnya kalian lagi mood, terus lagi berapi-api gitu, lagi semangat, pasti powernya kenceng banget. Cuman lebih jaga nafas sih kalau misalnya mau powernya itu berpengaruh sama nafas. Jadi kalau misal kalian sudah ngos-ngosan pasti powernya berkurang, speednya berkurang. Itu jadi harus melatih pernafasannya kalian. Oke, selanjutnya. Ini ada tiga akun yang nanyanya tuh sama. Dari Hani _15, DSNP_1211 dan sama Mapsur. Nanyanya sama, mulai channel YouTube dari kapan Kak? Lenggang kaki itu dari kapan? Lenggang kaki itu sekitar tahun 2017 itu lenggang kaki baru bikin. Dan kalian bisa lihat video pertama kali lenggang kaki itu di sini. Nah, di situ adalah video yang dimana para netizen karena baru pertama kali ya, jadi kayak netizen itu pada membuli yang namanya juga baru pertama kali ya, mohon maklumi. Tapi memang sih para netizen ya salut sih sama netizen, mungkin dia selalu kritis terhadap apa yang ditontonnya. Dan kalian kalau penasaran gimana para netizen mengomen aku, kalian bisa lihat. Nah, untuk video yang pertama kali itu aku kasih judul penampakan rumah si Pitung setelah direnovasi. Jadi kalian jangan salah tanggap, salah tanggap penampakan wah setan. Enggak, maksudku itu aku bikin video tentang penampakan penampakan rumah setelah direnovasi, karena sebelumnya aku juga sering ke rumah si Pitung. Tapi sebelum direnovasi, waktu itu tuh masih emang serem. Dan sekarang waktu itu aku kesana lagi, ternyata sudah direnovasi dan udah bagus. Nah, jadi kalian jangan salah tangkap, wah mana penampakan setan? Aku nggak bilang nggak ada setannya kok. Itu penampakan rumah si Pitung yang udah direnovasi, gitu guys. Kita next
ke pertanyaan berikutnya dari Anastasia Dwi. Kenapa kepikiran buat memulai nge-YouTube, bikin YouTube Lenggang Kaki itu kenapa kepikiran? Karena apa ya? Ya, Karena kita bikin YouTube, sebenarnya YouTube itu belum terpola, belum terspesifik untuk satu bidang taekwondo ini kan. Kalau kita sekarang udah spesifik ke lenggang kaki itu taekwondo. untuk taekwondo ini. Kalau dulu itu kita mengalir aja gitu, Entah dari fotografi, kayak kalian bikin YouTube daily life aja gitu kan, apapun kalian masukin ke YouTube gitu. Nah dulu aku juga nih bersangkutan dengan pertanyaan dari Hafizat Nur 99 Apis. Iya nih, aku akan jawab pertanyaan kau. Awal mula nama Lenggang Kaki jadi nama konten YouTube itu apa? Sebenarnya ya karena tadi kita kepikiran buat YouTube, jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita melenggang, kita bisa memvideokan momen tersebut, mengupload video tersebut. Jadi nggak terlalu spesifik buat ke taekwondo atau buat mana gitu. Nah, karena sekarang lebih banyak viewers yang dari taekwondo, jadi kita mencoba untuk lebih spesifik ke taekwondo itu tersebut. Oke, jadi pas pertama kali itu kita banyak bikin konten selain taekwondo ya. Jadi ada dari Fotografi, dari masak, ada yang unboxing lensa, jadi kayak ngebahas tentang lensa, terus ada masak-masak, ada kegiatan aku pas SMP, kegiatan Syifa pas SMP. Kalian bisa paskibra, gitu. pramuka juga ada. Kalian bisa scroll ke bawah untuk lihat-lihat semua kegiatan kita waktu itu, kayak SMP 256 dan SMP 193. Dan pramukanya juga, paskibranya juga, kalian bisa lihat kalau kalian penasaran. Ada di Scroll ke bawah. scroll bawah. Pertanyaan selanjutnya dari Agito Zikra. Ini teman aku ya, aku tahu. Tertarik untuk pakai kamera analog nggak? Kayaknya enggak ya. Aku lebih suka kamera yang saat ini. Lebih apa ya? Lebih simpel, pasti lebih modern ya. Dan mau nggak kalau diajak kerjasama bikin short movie? Aku sih tergantung dilihat jadwal aku padat apa enggak. Kalau misalnya jadwal aku nggak padat, ya bisa, tapi tergantung short movie apa dulu. Oke. Dan selanjutnya ada lagi dari Instagram dari Arana Nusantara. Makanan apa favoritmu? Favorit nggak spesifik sih, cuma kalau makanan itu semua suka. Ya. Di rendang itu suka banget. Rendang, krecek, gudeg itu the best. Itu dia. Kalau aku Ayam sate. Kentucky. Sate. Enggak, itu sate tuh enak. Sate Ya, pasti ayam. sate. Sate ayam, nasi goreng, sama apa ya? Udah sih itu doang yang kan suka. Memang makanan kita tuh berkalori tinggi gitu. Makanya Iya. susah buat makan itu. Olahraga apa yang paling sering dilakuin? Taekwondo. Karena kita atlet taekwondo. Dan kita kita Kalau- juga sering lari, jogging Ya, lari, sih. jogging. Kalian bisa lihat Sampingan. video yang kita lari dari apa namanya? Flyover Flyover ke gedung senam. Oke, selanjutnya kita bakal menjawab pertanyaan dari kolom komunitas di YouTube Lenggang Kaki. Oke, yang pertama ada dari Dharma Triple Z. Hai Salten Kak, halo. Hai. Namaku Dharma dari Bali. Wow, Bali. Halo. Kelas 10, mau minta pendapat dong Kak. Aku kan ikut taekwondo juga, tapi udah off sekitar 2 tahun lebih. Aku juga kan udah lumayan lama latihan dan udah sebuk hitam juga. Tapi aku kalau mau lanjut, aku malu sama fisik aku sekarang. Aku udah gendut banget dan mungkin untuk split aja aku udah nggak bisa, soalnya aku sama sekali nggak pernah olahraga. Baiknya aku lanjut aja atau ulang ya dari sabuk bawah. Menurut aku itu kamu nggak usah ulang dari bawah, kamu lanjut aja pakai sabuk yang ada, dan kamu harus latihan lebih keras, 2 kali lebih keras, 2 kali lebih Spartan. Jadi bener-bener harus digenjot. Yang pertama kali harus dilakukan itu Nurunin berat badan. mengurangi berat badan kamu biar nggak over, biar nggak males. Jadi untuk selanjutnya kalau misalnya udah nggak over, lebih gampang. Jadi kamu misalnya lari biasanya 5 putaran, Ini jadi 10 putaran. Nah, jadi untuk mengkompres berat badan kamu biar turun tuh harus lebih berjuang. Oke? Misalnya dengan lari, terus skippingan,
terus workout di rumah, banyak kan workout di YouTube. Nah, salah satunya aku kemarin juga bikin workout di upload di channel YouTube Pegang Kaki, kalian bisa lihat pasti. Oke? Jadi untuk kamu Dharma, semangat terus ya, semangat, harus berjuang biar berat badan kamu turun, biar enak kamu latihannya. Oke? Kita next. Selanjutnya ada dari Fabri Saputra. Hai Kak, namaku Fabri asal Papua. Halo Papua. Mau mengirim salam untuk Aktif Club. semoga yang latihan di sana sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya doanya. Semoga sehat selalu juga ya, Fabri. Dan next dari Zakia Fikri. Hai Kak Zara, halo juga. Nama aku Zakia, kelas 9 dari Cilegon, Banten. Halo Cilegon. Aku udah ikut taekwondo dari SD dan udah sabuk merah. Tapi itu udah 4 tahun yang lalu dan sekarang aku udah mau SMA. Aku mau ikut taekwondo lagi, tapi ada beberapa gerakan yang lupa dan sekarang lagi belajar buat ingat semuanya. Belajar split lama juga udah lama nggak olahraga. Nah, itu harus pulang dari sabuk putih apa dilanjutin lagi Kak? Seperti yang Jawaban yang tadi. sebelumnya, kamu tetap Lanjutin lanjut aja. aja gitu, tapi Tapi belajar lebih 2 kali lebih keras. jadi belajar kamu ya. harus inget-inget lagi nih, kemarin tuh udah belajar apa aja sih. Kalian bisa searching di YouTube. Nah, kalian bisa lihat di Lenggang Nah. Kaki pastinya. Aku udah Tego ada, gerakan ada, terus Fight ada. Jadi kalian kalau bisa lupa, kalian bisa scroll, bisa cek Lenggang Kaki. Oke. Next ya. Dari Master Monik. Kakak mana hebat taekwondo atau karate? Bukan untuk menyindir tapi mau tahu dong kahe. Oke, aku akan coba jawab ya. Jadi tergantung diri kalian sendiri. Kalian menekuni bidang karate ataupun taekwondo ataupun yang lainnya, selama kalian berprestasi dan menekuni bidang itu, kalian akan jadi hebat. Misal kalian menekuni bidang taekwondo, terus kalian berprestasi, kalian akan jadi hebat di situ. Kalian menekuni bidang karate, terus kalian berprestasi juga di situ, tingkat nasional, tingkat internasional, kalian akan jadi hebat di bidang karate. Intinya itu tergantung ke diri kalian sendiri. Kalian mau bilang karate itu hebat, tapi kalian malas latihan, itu sama aja. Jadi kalian tuh susah buat jadi hebat. Tuh kalian mau bilang taekwondo hebat, kalian malas latihan, ya sama aja. Kalian mau bilang apapun, misalnya dari bidang karate, bidang taekwondo, bidang silat, entah bidang apapun, tapi kalian gak mau latihan, itu susah buat jadi hebat. Dari Magdalena Naura. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam dari anak taekwondo Sangatta, Kalimantan Timur. Salam, hai. Nama saya Magdalena Naura, kelas 2 SMP. Kakak pernah luka nggak di bagian hidung atau muka pas lagi latihan atau pas pertandingan? Pernah. Aku di mulut, kalau Syifa di Mata. dan mulut juga. Ya. Nah, selanjutnya dari Zena Official Kids. Halo, namaku Zena, aku kelas 4 SD, umurku 10 tahun. Halo Zena. Aku dari Taekwondo Lamongan, Jawa Timur. Wah, dari Jawa Timur nih. Oke, ini pertanyaan pertama. Sejak kapan Kak Zara dan Kak Syifa ikut pertama kali tanding? Zara dulu. Kalau aku lupa itu aku sabuk apa, cuman aku ingat tempatnya ada di Ibnu Sina. Nama kejuaraannya itu kejuaraan Ibnu Sina dan itu aku kalah, dapat perak kalau nggak salah. Nah, kalau Syifa? Kalau aku pas sabuk ijo, kalau nggak salah kejuaraan Ibnu Sina juga, cuman tahun berapa lupa. Dan itu pertama kali dan itu menang. Itu Kalau bedanya ya, beda kita, bedanya. aku pertama kali kalah, kalau dia pertama kali langsung emas. Untuk pertanyaan kedua, alasan kenapa mau bikin video YouTube Pegang Kaki, aku udah jelasin tadi ya. Dan yang pertama 3, siapa pertama kali bertujuan bikin YouTube? Jadi untuk pertanyaan pertama kali yang punya ide bikin YouTube itu sebenarnya aku. Aku awal-awal itu udah aku upload video. Jadi sebelum aku nge-host, jadi aku udah upload video duluan dari aku masih kecil, terus adik-adikku masih kecil gitu. Terus pertama kalinya itu aku muncul di video itu ada film, kita kayak buat film latihan taekwondo gitu. Jadi sebenarnya video pertama taekwondonya itu bukan baru-baru ini kemarin kita tanding ya. Jadi pas awal itu kita udah bikin film tentang kita kayak latihan taekwondo, mau ikut kejuaraan. Nah, kalian nonton itu dan baru aku nge-host pas di si Pitung itu.
Oke. Jadi gitu. Kita Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari Ronaldo 05. Kenapa kakak buat channel YouTube? Alasannya apa kak? Aku udah jawab ya tadi di awal. Dan ada Marvel Official. Pernah bertengkar sama Shiva nggak? Dan apa alasannya? Wih, itu Bertengkar mah sering. sering banget alasan Dengan alasan yang receh. kecil Biasa banget. kita apa? Apa? Karena berantakan kamar. Itu Itu berantakan doang. kamar. Dan salah ngomong sih biasanya. Iya. Ngomong langsung berantem pokoknya itu. Pokoknya sering banget. Selanjutnya ada dari Balada Ezira. Kak Shiva sama Kak Zara ikut taekwondo dari kapan? Aku udah jawab ya di awal tadi. Next dari Irha Channel. Hai, nama saya Atna. Hai Atna. Hai. Saya kelas 10 dari Kupang. Oh, dari Kupang. Halo Halo Kupang. Kupang. Kakak asal mana ya? Dan kelas berapa sekarang? Oke, kita asal Jakarta. Dan aku sekarang kelas 8 atau 2 SMP. Kalau aku, ayo tebak. Oke. Selanjutnya dari Gloria Leza. Kakak kelas berapa? Terus kakak udah punya pacar nggak? Waduh. Kalau kelas berapa? Kalian nebaknya kelas berapa? Terus kakak udah punya pacar nggak? Aku nggak kepikiran buat pacaran. Aku kepikirannya sama sekolah, mikirin. Ya aku pikiran sekolah, Taekwondo. tugas. Oke, lanjut selanjutnya dari Emilia Nurlita. Saya udah kelas 9, tapi saya masih pemula untuk kejuaraan. Saya ingin masuk prestasi saat kirurgi, tapi dilarang ayah. Katanya harus tunggu sabuk hitam. Nah, saya harus gimana kak? Saya dari Lampung kak. Wah, Lampung, hai. Untuk pertanyaan ini, menurut aku kalau harus tunggu sabuk hitam itu terlalu kelamaan, terlalu terlambat, karena di taekwondo sendiri punya ada jenjangnya gitu. Kalau misal di sepak bola tuh ada U14, ada U16, ada U19 dan junior, ada sampai senior. Nah, di taekwondo tuh juga ada dari prakadet, ada prakadet itu SD, terus kadet SMP, junior SMA, dan ada senior. Nah, kalau misalnya kamu udah kelas 9, kamu udah bisa ikutan prestasi ini. Dan ini tergantung kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu udah bisa, ya ikut aja, nggak apa-apa, nggak harus nunggu sabuk hitam kok. Banyak anak-anak yang prakadet masih sabuk hijau biru. Kamu harus berani, jangan takut juga, kamu harus memberanikan diri. Oke, jadi jangan takut. Dari Scott_gaming. Hai kak, nama saya Zaki dari Dul Club Balikpapan. Halo Balikpapan. Halo Zaki. Kak, bagaimana cara kakak menjadi YouTuber taekwondo? Jadi YouTuber itu sebenarnya gampang susah ya. Gampangnya itu kita bisa upload video-video kita yang udah kita bikin nih, upload. Dan susahnya itu kita harus konsisten. Kalau misalnya kita udah upload satu video terus tertarik nih, banyak orang yang tertarik, kita harus konsisten, nggak bisa cuma kita upload satu video nih terus tunggu sebulan berikutnya baru bikin video lagi, itu nggak bisa. Bakal susah buat jadi YouTuber, buat naikin subscriber juga, buat viewersnya itu susah banget. Dan kalau di YouTube itu kalau bikin konten itu harus satu nggak boleh sara, terus no rasis. Dan kalau misalnya mau ngomongin satu bidang, ya misalnya olahraga ya olahraga aja, tapi kalau ya seni aja. Jadi kita harus konsisten sama satu bidang. Jangan terlalu mikirin AdSense. Biasanya orang kalau lagi bikin YouTube terus AdSense-nya diterima nggak ya gitu, atau viewersnya mana nih, viewersnya nambah apa enggak ya gitu, kok nggak nambah sih gitu. Nah, kalian nggak usah kayak gitu, ntar yang ada kalian stres dan putus di tengah jalan. Nah, kalian berkarya aja terus. Jadi kalian ada ide apa, kalian bikin, kalian upload videonya. Jadi nggak usah mikirin AdSense, oke? Terus berjuang. Oh iya, satu lagi yang penting ya, kalau bisa kamu punya channel YouTube, kamu jangan suka ngemis-ngemis minta support ke channel lain. Misalnya kamu di kolom komentar mereka bilang, support channel aku ya kak, subscribe kak. Itu di setiap channel kamu gituin terus dan kamu ngasih link. Yang ada dari pihak YouTube-nya, kamu dianggap spam. Nah, malah nanti YouTube kamu jadi di ban. Oke, jadi jangan ngelakuin kayak gitu.
Jadi terus berusaha aja. Di YouTube itu tempat kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, tempat kreativitas kamu. Jadi kamu apa adanya aja, jangan ngemis-ngemis ke akun lain. Oke, nanti daripada akunmu di ban kan nggak lucu. Oke, dari Gagah Berani. Waduh, kakak berapa umur Kak Zara dan Syifa? Udah dijawab tadi. Tadi udah dijawab di atas. Dan dari Sabilal Ihza. Ini channel pribadi apa channel klub, Kak? Channel Ini pribadi, bukan channel Channel klub. Ini dari Gagah Berani sama ya tadi akunnya. Nama aku Karim, kelas 7 dari Geljang Taekwondo KCK Padang. Wih, halo Padang. Halo Padang. Halo Karim. Yang aku tanya umur Kak Zara dan Syifa, terus kapan Kak Zahra dan Kak Syifa masuk taekwondo? Wah, itu aku udah jawab tadi ya. Awal. Heeh. Oke, selanjutnya dari channel Dava Pradipta. Tahu Umur kakak berapa? Udah Udah jawab ya, Dava. Dan selanjutnya ada dari Nining Sari Yuningsih. Halo. Hai Kak, namaku Cantika. Halo Cantika. Halo. Berasal dari Jawa Barat. Usiaku 10 tahun. Aku tanya, kakak taekwondo di mana? Aku taekwondo, kita berdua taekwondo di Aktif Club. Itu di Jakarta. Nah, Aktif Club di Jakarta, di Gunung Senang, di Inten, Jakarta Timur. Aplikasinya. Oke, selanjutnya dari Tasuya Official. Kak, nama saya Adam Nur Faizin, Kota Pekalongan. Halo Adam. Halo. Mau nanya, pilih yang mana Kak? Punya speed nggak punya power, atau punya power nggak punya speed? Nggak pilih dua-duanya ya. Nggak bisa, kita nggak bisa milih. Karena kalau punya speed gak punya power itu nggak bisa. Pokoknya kita harus punya speed dan punya power, ya nggak, Kak? Kalau misalnya lagi tanding nih, terus Nggak punya kamu cuma bisa ngandelin speed tapi nggak punya power, itu susah. Nah sebaliknya, kalau misalnya kalian cuma punya power tapi nggak punya speed, kalian bakal jadi bulan-bulanan lawan kalian yang punya speednya lebih kencang dan powernya juga kenceng lah. Jadi kalian harus punya dua-dua itu biar perfect. Oke, selanjutnya ada dari Kiara Gavalupta. Hai Kak, aku Kiara. Halo Kiara. Halo. Dojang Gavalupta, Yogyakarta. Wow, nama Halo, kota keren ya. Yogyakarta. Gavalupta. Aku mau tanya dong Kak, kakak ikut taekwondo dari umur berapa Kak? Udah aku jawab ya. Iya. Di atas Kiara. Nah ini ada satu pertanyaan yang aku mau jawab dari Fabri Saputra. Kak, saya dari UT Pro Papua Barat. Wow, hai Papua Barat. Jauh ya. Saya kan sudah sabuk merah strip 2. Kalau mau bikin stripnya gimana ya? Saya sudah beli 2 sabuk. Yang pertama merah biasa, yang kedua ada strip hitamnya. Nah, Jadi saya bingung harus pakai merah biasa yang strip biasa kayak Kak Syifa Sadi, atau harus pakai yang ada strip hitamnya lalu bikin bordir namanya sama stripnya. Oke, jadi gini. Ini yang kalau merahnya di atas, ini berarti merah strip. Kalau misalnya hitamnya di atas, berarti ini danpum. Jadi kamu harus ujian dulu. Jadi kalau mau pakai sabuk ini, kalian jangan sampai salah, jangan hitamin di atas, merahnya di bawah. Kalau ngasih strip 2. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah ini kalian bisa buat strip 1. Nah, biar nandainnya kalian strip berapa, kalian bisa bordirin stripnya di sini 1, 2, baru nama kalian. Oke, kita sudah selesai Q&A kita kali ini. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau nanya lagi, mungkin di lain kesempatan kita bakal bikin lagi ya. Oke. Dan sekian Q&A kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Lenggang Kaki, like, share, and comment. Wassalamualaikum.